Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan yang tidak terhitung dan karunia yang tidak terhingga. Tentunya nikmat yang paling besar, Bapak Ibu sekalian, dijadikan kita sebagai seorang muslim, beriman kepada Allah, padahal kita tidak pernah melihat Allah Azza wa Jalla, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal kita tidak pernah melihat dan tidak pernah bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi dimasukkan di dalam diri kita iman, keyakinan, kepercayaan bahwasanya Allah Azza wa Jalla dialah yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, mengatur alam semesta, dan menjadikan kita seorang hamba di antara hamba-hambanya yang hanya menyembah kepada Allah Azza wa Jalla, dan dijadikan di dalam diri kita tasdiq, membenarkan bahwasanya Muhammad ibn Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi, beliau adalah Rasul yang telah diutus untuk kita semuanya. Ini adalah nikmat, dan tidak semua manusia diberikan nikmat ini, dan kewajiban kita adalah bersyukur atas nikmat Islam yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, inna ad-dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Dan Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji hanyalah untuk Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Kalau bukan karena Allah, niscaya kita tidak akan mendapatkan hidayah kepada Islam ini. Dan demikian pula nikmat iman yang lain, termasuk diantaranya adalah di pagi hari yang cerah ini kita diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan waktu luang, serta digerakkan hati kita untuk mendatangi rumah di antara rumah-rumah Allah ini dalam rangka untuk menolong agama Allah. Dan insyaallah pembahasan yang akan kita sampaikan di dalam pertemuan kali ini, Bapak Ibu sekalian, adalah tentang jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Jamaah rahimahni wa rahimahkumullah, Allah Azza wa Jalla dialah yang menciptakan kita semuanya, yang muslimnya maupun yang kafirnya.
Dan segala sesuatu di tangan Allah. Allah dialah yang memberikan manfaat, dan dialah yang menjadikan mudarat. Dialah yang menggerakkan seluruh aktivitas manusia, baik ibadah mereka, bahkan termasuk diantaranya adalah maksiat-maksiat yang mereka lakukan, semuanya adalah dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Segala sesuatu tidak terlepas dari apa yang sudah Allah takdirkan. Dan Nabi SAW mengatakan, wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Yang baik diantaranya adalah ketaatan, kenikmatan. Yang buruk diantaranya adalah kemaksiatan dan juga musibah. Kemudian diantara yang menjadi keyakinan seorang muslim bahwasanya agama Allah, yaitu agama Islam ini, yang kita peluk, yang kita yakini kebenarannya, yang sejak dahulu diutusnya Nabi SAW, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum mendakwahkan Islam, generasi tabi'in, para imam-imam, terus dari generasi ke generasi dan sampai di zaman kita, ada saja di sana syaitan-syaitan dari kalangan jin maupun manusia yang berusaha untuk menghalangi Islam, tidak senang dengan tersebarnya agama Allah, berusaha untuk menghalangi manusia dari kebenaran dengan makar dan usaha mereka siang dan juga malam, berusaha untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya, disibukkan dengan syahwat, disebarkan syubhat-syubhat. Mereka berusaha untuk menghancurkan agama Allah, baik dari luar secara langsung dengan fisik mereka, dengan tenaga mereka, ataupun dengan pelan-pelan masuk ke dalam agama ini dengan nifaq, kemudian menghancurkan agama ini dari dalam. Dibuatlah di sana aliran-aliran, kelompok-kelompok, dan sengaja dibuat oleh mereka untuk memecah belah umat Islam, dan supaya mereka jauh dari pemahaman yang benar, agama yang murni yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Disebarkan subhat-subhat tersebut melalui media, dan banyak di antara kaum muslimin yang menganggap bahwasanya itu adalah Islam yang benar, padahal itu bukan dari Islam, dan Allah dan Rasulnya berlepas diri dari pemahaman tersebut. Namun bergembiralah dan berbahagialah kita, Allah Azza wa Jalla telah berjanji untuk menolong agamanya. Allah telah berjanji untuk menolong para rasulnya, dan akan menolong orang-orang yang beriman. Kalau
mereka menetapi syarat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya lah dan kewajiban kita berhusnudzan. Di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menolong Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman. Dialah yang mengatakan, Bapak Ibu sekalian, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami, yaitu Allah, sungguh-sungguh akan menolong para rasul kami, rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla sebagai perantara antara Allah dan juga manusia, membawa wahyu dari Allah. Sungguh kami akan menolong para rasul kami. Walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman. Beriman dengan siapa? Beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Bukan hanya para rasul saja yang dijanjikan untuk ditolong oleh Allah, tapi orang-orang yang beriman kepada para rasul tersebut juga mendapatkan janji dari Allah SWT untuk ditolong. Kapan ditolong oleh Allah? Fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia ini. Allah SWT akan menolong mereka menghadapi makar-makar musuh-musuh Allah. Wa yawma yaqumul ashhad, dan juga ketika mereka kelak di akhirat. Allah SWT menolong para rasulnya dan juga orang-orang yang beriman. Dimudahkan di alam kuburnya, ketika dibangkitkan dari alam kubur, ketika dikumpulkan bersama seluruh manusia dan juga jin di padang mahsyar. Di saat manusia membutuhkan pertolongan, maka Allah SWT akan menolong para rasul dan juga orang-orang yang beriman sesuai dengan kadar keimanan mereka kepada Allah. Dan Allah SWT mengatakan, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah telah menetapkan, sesungguhnya akulah yang akan menang dan juga para rasulku. Allah telah menetapkan yang demikian, memutuskan bahwa yang akan menang adalah Allah dan juga para rasulnya. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah SWT dialah yang maha kuat dan dialah yang maha perkasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Azza wa Jal. Bagaimanapun makar mereka, wa makaru wa makar Allah, bagaimanapun makar mereka, maka Allah SWT dialah yang akan membalas makar tersebut. Dimanapun mereka bersembunyi untuk bermusyawarah menghancurkan Islam, baik dari dalam maupun dari luar, Allah SWT yang maha mengetahui apa yang mereka bicarakan. Itu tidak akan lepas dari takdir Allah, tidak akan lepas dari pendengaran Allah, penglihatan Allah, dari ilmu Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan Allah SWT dialah yang sebaik-baik yang membalas makar musuh-musuhnya. Maka dialah Allah Azza wa Jal Qawiyyun Aziz. Dan ini adalah janji Allah, dan Allah SWT tidak akan mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ketika Allah berjanji untuk menolong agamanya, menolong para rasulnya dan juga orang-orang yang beriman,
maka Allah SWT akan menepati janji tersebut. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah SWT yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan juga agama yang hak, supaya Allah SWT menampakkan agama tersebut di atas seluruh agama manusia. Allah akan nampakkan agama ini walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang yang musyrik mereka membenci nampaknya agama Allah, nampaknya sunnah Nabi SAW. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, agama Allah sekali lagi adalah agama yang mansur, agama yang akan ditolong. Dan dahulu para sahabat radhiyallahu taala anhum sangat meyakini yang demikian. Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, yang di akhir hayat beliau mendapatkan musibah, dibunuh oleh seorang majusi. Ketika beliau dalam keadaan menjelang kematian beliau, dan manusia tahu bahwasanya luka yang merobek perut beliau ini tidak mungkin disembuhkan, diobati, dan sebentar lagi beliau akan meninggal dunia. Maka putranya itu Abdullah bin Umar datang kepada Umar bin Khattab dan meminta kepada bapaknya untuk segera menunjuk salah seorang di antara mereka menjadi khalifah pengganti bagi Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dan saat itu Abdullah bin Umar, di antara hujjah beliau, di antara alasan beliau menyebutkan sebuah permisalan, perumpamaan. Seandainya, dan beliau berbicara kepada bapaknya yang dahulu adalah seorang penggembala. Wahai bapakku, seandainya engkau memiliki pegawai, seorang penggembala yang engkau tugaskan untuk menjaga onta di tengah padang pasir, kemudian dia datang kepada dirimu dan meninggalkan hewan-hewan tersebut di tengah padang pasir, apakah engkau menganggap dia ini adalah orang yang benar, orang yang amanah? Umar mengatakan tentunya tidak. Pegawai, pekerja, penggembala ditugaskan untuk menjaga hewan gembalaan di tengah padang pasir, kemudian dia tinggalkan, ini mengkhianati amanah. Mungkin dicuri, mungkin datang serigala dan seterusnya. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, seandainya engkau meninggal dunia wahai bapakku, kemudian engkau tinggalkan manusia tidak memiliki khalifah, engkau tidak menunjuk seorang khalifah, bukankah ini termasuk menyanyiakan manusia, menyanyiakan hamba-hamba Allah? Maka saat itu Umar bin Khattab yang memang sudah berniat untuk tidak menunjuk seorang pun, karena beliau ingin meniru Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW meninggal dunia dalam keadaan beliau tidak menunjuk seorang pun. Tapi beliau tahu bahwasanya orang-orang Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, mereka semuanya sepakat dengan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka beliau terdiam sebentar, menundukkan kepalanya. Kemudian setelah itu beliau mengangkat dan mengatakan, Allahu
yahfadhu dinahu. Beliau mengatakan bahwasanya Allah SWT dialah yang akan menjaga agamanya. Coba perhatikan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika anaknya menyebutkan permisalan tadi, ternyata beliau, dan tentunya beliau adalah seorang khalifah yang telah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki ilmu yang dalam, mengatakan dengan tegasnya bahwasanya Allah SWT dialah yang akan menjaga agamanya. Artinya, seandainya aku meninggal dunia tanpa menunjuk seorang khalifah setelahku, maka Allah SWT dialah yang akan menjaga agama Islam ini. Tidak perlu takut. Jangan engkau mengikuti permisalan dan juga perumpamaan yang kau sebutkan. Itu perumpamaan untuk manusia. Itu perkara dunia peternakan, dunia pergembalaan. Tapi yang sedang kita bicarakan di sini adalah tentang agama Allah. Maka agama Allah SWT bukan kita yang menjaganya, tetapi yang menjaga adalah Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu sekalian, ini adalah keyakinan yang ada di dalam diri para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan itulah yang seharusnya ada di dalam diri kita. Dan ini adalah bentuk husnudzon kita kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah SWT akan menolong agama ini. Allah SWT akan menjaga agama ini meskipun orang-orang yang musyrikin, meskipun orang-orang yang kafir, mereka tidak senang dengan nampaknya dan tersebarnya agama Islam ini. Kemudian, mengapa kita diperintahkan untuk menolong agama Allah? Di dalam beberapa ayat Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menolongnya, untuk menolong agama ini. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan menetapkan kaki-kaki kalian. Allah SWT menjanjikan kalau kita menolong agama Allah, maka kita akan ditolong oleh Allah SWT. Di sini ada perintah untuk menolong agama Allah. Dan Allah juga mengatakan, wala yansurannallahu man yansuruh innallaha qawiyyun aziz. Dan sungguh Allah SWT akan menolong orang yang menolongnya. Allah janjikan pertolongan bagi orang yang menolong agama Allah. Berarti ada anjuran, ada perintah untuk menolong Allah SWT. Dan Allah SWT juga mengatakan dalam surat Shaf, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang mau menolong Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Sebagaimana diucapkan oleh Isa ibn Maryam kepada murid-muridnya al-hawariyyin, siapa yang menolongku kepada Allah? Qala al-hawariyuna, berkata al-hawariyun, murid-murid dari Nabi Isa alaihi salam, nahnu ansarullah, kami akan menolong Allah. Allah SWT menyebutkan ayat ini untuk menunjukkan kepada kita mulianya dan juga terpujinya
dan bahwasanya menolong Allah Azza wa Jalla dan juga agamanya ini adalah termasuk amal soleh yang orang-orang beriman diperintahkan dan juga dianjurkan untuk melakukan amalan ini. Ternyata Allah SWT memerintahkan kita semuanya untuk menolong agamanya. Kenapa demikian? Apakah Allah SWT butuh kepada kita? Jawabannya tidak. Allah SWT dialah yang menguasai segalanya. Orang-orang kafir yang mereka membuat makar, ingin menghancurkan Islam, Allah SWT yang menciptakan mereka. Tidak ada satu butir nasi pun kecuali itu berasal dari Allah. Tidak ada $1 pun, $1 pun, $1 pun yang mereka dapatkan kecuali itu berasal dari Allah. Kalau Allah menghendaki, dalam sekejap mata Allah akan hancurkan mereka semuanya. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Itu bukan sesuatu yang sulit bagi Allah. Sekarang kalau Allah mau, Allah bisa menghancurkan mereka dan juga makar-makar mereka. Allah tidak butuh dengan manusia. Kalau Allah SWT menghendaki, Allah bisa jadikan mereka semuanya beriman. Allah mengatakan, "Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an." Kalau Rabbmu menghendaki, wahai Muhammad, niscaya Allah akan jadikan seluruh yang ada di permukaan bumi ini beriman. Itu bukan sesuatu yang sulit bagi Allah. Menjadikan Abu Jahal beriman, menjadikan Abu Talib beriman, menjadikan Fir'aun beriman. Hati-hati manusia di antara dua jari, di antara jari-jari Allah, yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balikkan hati-hati manusia dengan kehendaknya. Yang ini diberikan hidayah, yang ini diberikan kesesatan. Kalau Allah menghendaki, seluruh manusia bisa dijadikan beriman oleh Allah SWT. Allah SWT tidak butuh dengan pertolongan kita. Jumlah tentara Allah di langit maupun di bumi jauh lebih banyak daripada jumlah manusia. Seandainya manusia dari awal sampai akhir dikumpulkan, dibandingkan dengan jumlah tentara Allah SWT, maka para malaikat ini tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak mengetahui tentara-tentara Allah jumlah mereka kecuali Allah SWT. Di atas sana ada Baitul Ma'mur yang setiap hari dimasuki oleh 70.000 malaikat. Kalau sudah keluar, maka mereka tidak akan kembali lagi. Allah akan menciptakan, akan mendatangkan malaikat yang lain 70.000 yang akan memasuki Baitul Ma'mur, dan seterusnya setiap hari Allah SWT mentakdirkan yang demikian. Dan di langit yang sangat besarnya, dan langit yang kedua lebih besar daripada langit yang pertama, dan langit yang ketiga lebih besar daripada langit yang kedua, disebutkan tidak ada maudhi'us shibr, tidak ada tempat satu apa ini namanya? Satu jengkal, kecuali di situ ada malaikat yang sujud dan juga ruku' untuk Allah SWT. Bayangkan berapa jumlah malaikat yang ada di langit yang pertama. Sehingga disebutkan dalam hadis bahwasanya attatis sama wa haqqa laha an ta'id. Langit sampai dia mengeluarkan suara yang menunjukkan beratnya dia, dan berhak bagi dia untuk mengeluarkan suara tersebut, karena memang
sangat banyak sekali jumlah malaikat yang Allah SWT ciptakan, yang mereka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan satu malaikat, Bapak Ibu sekalian, memiliki kekuatan yang luar biasa, cukup untuk menghancurkan bumi dan seisinya. Maka sekali lagi, ketika Allah menyuruh kita untuk menolong agamanya, bukan berarti Allah SWT membutuhkan kita. Allah ingin kita mendapatkan pahala. Faedah, manfaat kembalinya adalah kita ketika kita mau menolong agama Allah. Makanya Allah memerintahkan, intan surullah, kalau kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Dan Allah mengatakan, man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. Barang siapa yang beramal saleh, termasuk diantaranya adalah menolong agama Allah, fali nafsihi, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Bukan Allah SWT yang membutuhkan manusia, bukan Allah SWT yang memerlukan bantuan dan juga pertolongan dari kita. Allah memberikan kesempatan bagi hamba-hambanya yang laki-laki maupun wanita yang mereka mencintai Allah, mencintai agama ini, mencintai Rasulnya, untuk berperan di dalam menolong agama Allah ini, supaya kebaikannya adalah untuk diri mereka sendiri. Barang siapa yang beramal soleh, maka untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa 'alaiha, dan barang siapa yang berbuat jelek, cuek dengan agama Allah, tidak mau menolong agama Allah, maka kejelekannya adalah untuk dirinya sendiri. Kita yang butuh untuk menolong agama Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita. Dialah Allah SWT yang mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kalian adalah fakir kepada Allah. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang membutuhkan Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan tidaklah dan Allah SWT dialah yang al-ghani, dialah yang maha kaya, tidak butuh dengan makhluknya. Al-hamid, dan dialah yang maha terpuji. Sehingga harus kita sadari bersama bahwasanya ketika seseorang diperintahkan untuk menolong agama Allah, dirinya sendirilah yang akan mengambil manfaat tersebut. Kalau kita tidak mau menolong, tahuilah bahwasanya Allah akan mendatangkan orang lain. Kita tidak mau menolong agama Allah, maka Allah akan mendatangkan manusia-manusia yang lain yang mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka, dan mereka mau dengan keridhaan, dengan kerelaan menolong agama Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata la'im. Wahai orang-orang yang beriman, seandainya kalian keluar dari agama Allah, maka Allah SWT akan mendatangkan sebuah kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah, dan mereka berjihad di jalan Allah, dan mereka tidak takut celaan orang yang mencela, kalau itu memang di jalan Allah SWT. Kalau kita tidak mau menolong agama Allah, maka orang lain yang akan berperan untuk menolong agama ini, dan kita termasuk orang-orang yang merugi, meninggalkan kesempatan yang emas untuk menolong agama Allah Azza wa Jalla. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak mau menolong beliau, itu menolong Nabi Muhammad SAW, Allah telah menolong beliau.
id akhrajahu alladzina kafaru, ketika beliau dikeluarkan oleh orang-orang yang kafir. Thaniya tsnain, yang kedua di antara dua orang, karena saat itu beliau diusir dari kota Mekah, berhijrah ke kota Madinah, ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada yang menolong manusia. Siapa yang menolong beliau berdua? Allah Azza wa Jalla. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak mau menolong beliau, tidak mau menolong agama beliau, Allah yang akan menolong beliau. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tentunya setelah penjelasan ini semua, masing-masing dari kita ingin menjadi penolong Allah. Masing-masing dari kita ingin menjadi penolong agama Allah. Usia yang kita tidak tahu kapan datang maut, dan sewaktu-waktu datang kematian. Umur yang telah berlalu yang sudah banyak kita sia-siakan di dalam hal yang tidak bermanfaat, atau bahkan yang membuat murka Allah Azza wa Jalla. Kita ingin jasad kita yang hina ini, umur kita yang tinggal sedikit ini, bisa bermanfaat di dalam menolong agama Allah Azza wa Jalla. Maka tentunya kita bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk bisa menolong agama Allah? Dan sekali lagi, yang mengambil manfaat, mengambil faedah dari menolong agama Allah Azza wa Jalla adalah diri kita sendiri. Secara singkat, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, untuk menolong agama Allah Azza wa Jalla adalah dengan mau mempelajari agama Allah di saat manusia lalai dari mempelajari agama ini. Banyak manusia yang lalai, dan dia adalah seorang muslim, tapi bisa kita hitung dengan jari siapa di antara mereka yang mau benar-benar mendalami agama Islam ini. Kebanyakan dari mereka sibuk dengan dunianya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan aktivitasnya, dan hampir tidak ada waktu sama sekali untuk mempelajari agama Allah. Seandainya dia membaca Al-Quran, maka sesempatnya. Seandainya dia membaca hadis, maka ketika ada waktu yang tersisa dari aktivitas dia sehari-hari. Ketahuilah bahwasanya di antara hal yang utama, dan ini adalah termasuk makna menolong agama Allah, adalah kita mau mempelajari agama Allah Azza wa Jalla, menghidupkan agama ini, mempelajari agama ini di saat manusia lalai dan juga cuek dengan agamanya. Tentunya mempelajari agama Islam yang murni, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang berdasarkan sumber yang benar, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang kita semuanya sepakat bahwasanya mereka, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan juga para sahabat yang lain, mereka adalah orang-orang yang telah dipuji oleh Allah dan juga Rasulnya. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat. Kemudian yang datang setelah mereka, kemudian yang datang setelah mereka. Ketahuilah bahwasanya kedatangan Bapak Ibu sekalian di majelis ilmu seperti ini adalah bagian dari menolong agama Allah. Ingin menghidupkan
agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW minimal di dalam diri kita masing-masing. Kita mendengar hadis, mendengar ayat, mendengar ucapan para ulama, memiliki faedah, memiliki pemahaman, bertambah pemahaman. Semakin kita memahami agama ini, maka itu adalah bagian dari menolong agama Allah. Nyambung Islam tersebut sampai kepada diri kita. Berarti sebaliknya, termasuk tidak menolong agama Allah ketika seseorang membiarkan dirinya dalam keadaan jahil, membiarkan dirinya dalam keadaan bodoh, membiarkan dirinya dalam keadaan tidak tahu tentang agama Allah. Minimal seorang muslim dan juga muslimah menolong agama Allah dengan cara mempelajari agama ini. Dan ilmu yang pertama harus kita pelajari, karena Islam ini adalah agama yang luas. Mempelajari agama Islam adalah mempelajari agama yang luas. Yang pertama kali wajib dan harus kita pelajari adalah akidah. Dan ini adalah merupakan pokok ajaran agama Islam. Dan tadi sudah disebutkan, alhamdulillah, di dalam presentasi kita memiliki program untuk mempelajari akidah Islamiyah ini, tentunya dengan sumber yang benar, sumber yang jelas berdasarkan Al-Quran dan juga hadis, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka ini termasuk di antara wasilah dalam mempelajari agama Allah. Minimal kita membentengi atau membekali diri kita dengan ilmu agama ini, dan ini adalah bagian dari menolong agama Allah Azza wa Jalla. Dan insyaallah baik yang laki-laki maupun yang wanita, yang masih muda maupun yang sudah tua, bisa melakukan mempelajari agama Allah ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian yang kedua, di antara bentuk menolong agama Allah Azza wa Jalla adalah dengan mengamalkan agama ini di saat manusia banyak yang tidak mengamalkan. Jadi selain mempelajari, mengilmui, maka tahapan yang berikutnya adalah kita mengamalkan apa yang kita ilmui. Di saat manusia banyak yang melalaikan, di saat manusia banyak yang malu untuk melaksanakan ajaran Islam, mau menghadiri majelis ilmu malu, mau memakai sarung, memakai peci, datang ke masjid melakukan sholat berjamaah, malu. Seorang wanita malu untuk berhijab, menutupi auratnya, menampakkan dirinya adalah seorang muslimah. Kalau kita tidak mau mengamalkan apa yang ada di dalam agama Islam, berarti kita tidak menolong agama Allah di dalam bab ini. Termasuk di antara menolong agama Allah, kita amalkan Islam dan ilmu yang kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidupkan kewajiban-kewajiban di dalam agama ini, kita laksanakan kewajiban-kewajiban di dalam agama ini. Salat 5 waktu, dan untuk laki-laki maka mereka melakukan salat 5 waktu berjamaah. Kita hidupkan sunnah-sunnah yang lain dalam kehidupan kita sehari-hari, di antara keluarga kita maupun ketika kita berada di lingkungan kerja kita dan di mana saja kita berada. Kalau kita sadari, maka itu adalah bagian dari menolong agama Allah Azza wa Jalla. Kalau kita belum mampu untuk menyampaikan kepada orang lain, kita tolong agama Allah di dalam diri kita sendiri. Bagaimana agama Allah kita terapkan di dalam diri kita sendiri. Dan tentunya agama bukan hanya akidah saja. Agama Islam bukan hanya sholat saja, tapi Islam juga mencakup di dalamnya akhlak. Bagaimana kita berakhlak kepada manusia
dengan akhlak-akhlak yang islamiyah, akhlak-akhlak yang hasanah. Berbakti kepada kedua orang tua bagian dari menolong agama Allah, karena berbakti kepada orang tua adalah termasuk akhlak Islam. Menghormati yang tua termasuk menolong agama Allah, karena itu adalah bagian dari agama Islam. Ketika kita menyayangi yang muda, anak maupun selain anak kita, maka itu adalah bagian dari menolong agama Allah, karena menyayangi yang muda adalah termasuk bagian dari agama Islam. Menghormati tetangga, tidak menyakiti mereka, memberi makan orang miskin, menolong orang yang membutuhkan, maka itu semuanya adalah bagian dari menolong agama Allah, karena itu semuanya adalah termasuk amal saleh yang diperintahkan di dalam agama Islam ini. Jadi cara yang kedua Bapak Ibu sekalian untuk menolong agama Allah adalah kita mengamalkan agama Islam ini di dalam diri kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, di antara makna menolong agama Allah adalah mengajarkan agama Islam ini, mendakwahkan agama Islam ini kepada orang lain. Untuk yang pertama dan yang kedua, kita ingin menyempurnakan diri kita sendiri, dan itu sudah bagus, sudah baik. Seandainya masing-masing dari kita melakukan yang pertama dan kedua, maka itu adalah termasuk bagian dari menolong agama Allah. Di sana ada tingkatan yang lebih tinggi, dan itu tidak semua orang bisa melakukannya, yaitu seseorang ikut menyebarkan agama Islam yang sahih kepada manusia. Dan menyebarkan agama Islam di sini ada di antaranya yang berupa dia punya kemampuan untuk mengajar, dia punya kemampuan untuk berbicara, menyampaikan kepada orang lain dengan lisannya, dan tidak semua orang bisa melakukan yang demikian. Maka ini adalah bagian dari menolong agama Allah. Dia sisihkan waktunya duduk bersama orang lain. Seseorang yang awalnya dia tidak tahu tentang agama ini, dengan sabar dia pahamkan, dengan sabar dia ajarkan, sampai akhirnya dia paham tentang agama Allah. Maka ini termasuk menolong agama Allah Azza wa Jalla. Baik yang ada di depannya adalah sedikit, 1, 2 orang, 3 orang, atau lebih daripada itu, maka itu adalah termasuk bagian dari menolong agama Allah. Dan tidak semuanya diberikan kemampuan untuk berbicara, menyampaikan dengan lisannya agama Islam ini. Atau yang kedua, kalau seseorang tidak bisa berbicara, maka dia menjadi orang-orang yang menyelenggarakan kajian ilmiah tersebut. Dia bukan dari background pondok pesantren, dan memang tidak diperbolehkan seseorang berbicara di dalam agama ini tanpa ilmu, harus berdasarkan ilmu. Tapi yang bisa dia lakukan adalah memfasilitasi, menjadi penyelenggara kajian ilmiah, bertemu antara muallim dengan muta'allim, bertemu antara dai dengan mad'unya, bertemu antara yang berceramah dengan murid-muridnya, atau dengan kaum muslimin dan juga muslimat. Maka ketahuilah ini adalah termasuk bentuk dari menolong agama Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, jazakumullah khairan, kita doakan dengan kebaikan saudara-saudara kita yang mereka telah membantu kita menyelenggarakan, memfasilitasi dengan tenaganya, dengan waktunya, dengan hartanya, supaya ada
kegiatan yang bermanfaat, yang di situ diajarkan Al-Quran, diajarkan hadis dengan pemahaman yang benar. Semoga Allah SWT membalas mereka dengan balasan yang lebih baik. Kita tinggal datang, ya duduk manis, kita dengarkan, mungkin nanti dapat hadiah. Ada yang dapat hadiah umrah insyaallah ya, katanya. Semoga. Ini tentunya nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita atas atau dengan sebab saudara-saudara kita yang mereka telah meluangkan waktu, tenaga dan juga hartanya untuk bisa mengadakan acara kajian ilmiah seperti ini. Dan ini Bapak Ibu sekalian adalah termasuk bagian dari menolong agama Allah. Kemudian selain seseorang berilmu, mempelajari, mengamalkan dan juga mendakwahkan agama ini dan mengajarkan kepada orang lain. Dan tadi dakwah tentunya bukan hanya terbatas menyampaikan dengan lisan, ya seseorang mengajak orang lain untuk menghadiri majelis ilmu, itu juga termasuk di antara menolong agama Allah. Yang ngajak untuk menghadiri kajian pagi di masjid apa namanya? Kampung Sedekah misalnya. Bukan dia yang ceramah, tapi dia hanya mengajak. Siapa tahu ada di antara mereka yang tertarik datang untuk menghadiri kajian sehingga dia memahami agama. Ini termasuk bagian dari menolong agama Allah. Apa yang kita lakukan tadi, ia mengadakan presentasi, panitia juga ingin menolong agama Allah. Ya, ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian, di sana ada program yang mungkin kita belum tahu, kita belum mengikuti, yang di situ kita bisa mempelajari akidah Islam, mempelajari agama Islam ini dengan baik dan juga benar. Ini termasuk bagian dari menolong agama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, di antara bentuk menolong agama Allah adalah bersabar. Bersabar di dalam melakukan itu semuanya. Ketika antum menuntut ilmu, ingin menolong agama Allah dengan menuntut ilmu agama, perlu kesabaran. Di saat manusia di pagi hari, di hari Ahad biasanya jalan-jalan ya. Nah, kita memilih untuk datang ke masjid. Ini perlu kesabaran atau tidak? Perlu. Kalau enggak sabar, antum sudah meninggalkan ana dari tadi ya. Demikian pula mengamalkan, sudah tahu sunnah Nabi SAW, kemudian mengamalkan, perlu kesabaran. Terkadang ada orang lain yang ketika melihat seseorang mulai istiqamah menjalankan sunnah Nabi SAW, merubah hidupnya yang sebelumnya ugal-ugalan, tidak karuan, sekarang ingin menjadi seorang yang istiqamah. Ada saja orang yang tidak senang. Ada saja orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Maka ini juga perlu kesabaran. Maka sabarnya kita di dalam menuntut ilmu agama, sabarnya kita di dalam mengamalkan agama ini adalah bentuk dari menolong agama Allah SWT. Demikian pula sabar di dalam berdakwah, sabar di dalam mengajarkan. Karena banyak di sana saudara-saudara kita yang masih jahil, belum tahu, terkadang justru malah menfitnah. Dikatakan ini adalah aliran A, aliran B, aliran yang sesat, disamakan dengan sebuah kelompok yang itu adalah mungkin memiliki pemikiran yang menyimpang, mengkafirkan, memberontak kepada penguasa. Padahal sama sekali kita tidak memiliki akidah-akidah yang batilah seperti itu. Alhamdulillah, semuanya bisa disampaikan dengan sejelas-jelasnya, tidak ada yang kita sembunyikan. Bisa dilihat di YouTube, bisa dilihat di rekaman. Yang kita sampaikan adalah maqala Allah wa qala Rasul. Apa yang disampaikan, yang dikatakan oleh Allah dan juga Rasulnya. Itulah Islam. Kadang kita ingin baik, ingin memperbaiki, tetapi justru malah diganggu, difitnah, dimusuhi. Maka yang demikian tentunya perlu kesabaran. Sebagaimana
dahulu Rasulullah SAW dan juga para rasul mereka bersabar di dalam mendakwai Islam ini. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ternyata insyaallah masing-masing dari kita bisa memiliki peran untuk menolong agama Allah Azza wa Jalla. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi penolong Allah. Ini untuk semuanya, bukan hanya untuk laki-laki, bukan hanya untuk wanita saja. Kita masing-masing bisa menolong agama Allah sesuai dengan kemampuan kita. Dengan menuntut ilmu agama adalah bagian dari menolong agama Allah. Mengamalkan, mendakwahkan, bersabar di atas ilmu, amal dan juga dakwah tadi, maka itu adalah bagian dari menolong agama Allah. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa menjadi ansarullah, orang-orang yang menolong Allah dan juga menolong agamanya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Dan mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bertanya bahwasanya Allah itu setiap menerjemahkan ada kata kami dan aku. Bagaimana tafsirnya? Terus bagaimana kalau sikap kita di saat kita membuat lembaga, terus ada orang yang menghasut untuk menjelek-jelekan atau agar tidak datang lembaga itu, padahal lembaga tersebut itu sama dengan lembaga yang ada di sampingan itu. Bagaimana sikap kita? Terus apa yang harus kita lakukan untuk celah tersebut dan kita tersebut di orang sekitar itu tidak menjaga. Ya. Allah SWT mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran adalah berasal dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di dalamnya perselisihan yang banyak. Terkadang Allah SWT menyebutkan aku di dalam Al-Quran, la aghlibanna ana wa rusuli, aku dan juga Rasulku yang akan menang dan akan mengalahkan. Dan terkadang Allah SWT menyebutkan dhamir nahnu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tidak ada pertentangan antara ayat yang menyebutkan bahwasanya Allah SWT menggunakan dhamir ana atau saya atau aku dengan ayat-ayat yang di situ disebutkan dhamir nahnu. Para ulama menjelaskan dan ini digunakan di dalam bahasa Arab. Dan kewajiban kita ketika memahami Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab adalah kembali kepada bahasa Arab. Bagaimana orang-orang Arab mereka memahami? Di dalam bahasa Arab, terkadang seseorang individu menggunakan kata kami untuk menunjukkan pengagungan. Seorang raja misalnya berbicara kepada utusan dari negara lain, dia mengatakan kami telah mengutus, kami telah melakukan demikian, kami telah melakukan demikian, kami telah
menulis surat. Apa maksudnya? Ingin membesarkan dirinya. Itu digunakan di dalam bahasa Arab. Dan Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Dan dialah Allah SWT yang Al-Azim. Dialah yang maha besar. Dialah Al-Kabir. Dialah yang maha besar. Maka Allah SWT menggunakan dhamir nahnu, kami, untuk menunjukkan kebesaran dan juga keagungan Allah Azza wa Jalla. Dan dia adalah Al-Wahidul Qahhar. Allah SWT dialah yang Maha Esa dan dialah yang Maha menguasai. Adapun itu yang diyakini oleh seseorang yang memiliki ilmu dan dia memiliki iman, bukan hawa nafsu. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dia mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tasyabaha min. Orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan, ada penyakit, maka dia akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Orang-orang di luar Islam, Nasara misalnya, dan dia membaca Al-Quran tujuannya bukan untuk mencari kebenaran. Ada di dalam hatinya penyakit. Ketika dia mendapatkan ayat kami, sesungguhnya kami, apa yang ada dalam benaknya? Ini menunjukkan bahwasanya Tuhan itu lebih dari satu. Di sana ada Tuhan anak, di sana ada Tuhan ibu, di sana ada Tuhan Bapa. Kemudian kemana-mana dia berbicara di hadapan umat Islam, Al-Quran kalian, kitab kalian menunjukkan bahwasanya akidah kami adalah akidah yang benar. Ini yang dilakukan oleh orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Adapun seorang muslim, maka dia mengetahui bahwasanya tidak mungkin antara satu ayat dengan ayat yang lain terjadi perbedaan, terjadi bentrokan. Pasti ada korelasi, ada hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Semuanya berasal dari Allah. Jadi Allah SWT dialah yang Maha Esa. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kalian menyembah kepada Allah sesungguhnya, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah SWT dialah Al-Wahidul Ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah dialah Ahad yang Maha Esa. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan, dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah SWT dialah yang Maha Esa. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah. Adapun ketika Allah SWT menyebutkan nahnu, maka maksudnya apa tadi? Pengagungan. Barakallahu fikum. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tentang masalah mendirikan sebuah lembaga pendidikan misalnya atau yayasan. Kemudian ternyata di sana ada sebagian masyarakat yang justru malah menghasut, menfitnah, mencurigai dan seterusnya, maka demikianlah lika-liku dakwah dan lika-liku dalam menolong agama Allah Azza wa Jalla. Yang perlu kita sampaikan pertama, tentunya seorang harus memiliki keikhlasan dalam mendirikan sebuah yayasan atau lembaga. Niatnya adalah i'la'u kalimatillah. Niatnya adalah untuk menegakkan kalimat Allah. Niatnya adalah untuk menolong agama Allah melalui lembaga tersebut. Karena di sana ada niat-niat yang tidak baik. Seseorang mendirikan lembaga karena hanya ingin mencari keuntungan dunia dari lembaga tersebut. Atau dia mendirikan sebuah lembaga, yayasan, tujuannya adalah untuk bersaing. Karena temannya mendirikan sebuah yayasan, lembaga, maka dia pun juga mendirikan untuk menunjukkan bahwa saya juga mampu untuk mendirikan sebuah lembaga dan juga yayasan. Tentunya niat-niat tersebut adalah niat-niat yang tidak baik,
dan akan mempengaruhi keistiqomahan dia di dalam lembaga tersebut. Kemudian yang kedua, tentunya seseorang menimbang dan memperhatikan tentang kebutuhan. Apakah memang di daerah tersebut dibutuhkan adanya lembaga, dan sudah waktunya masyarakat yang ada di daerah tersebut memiliki lembaga yang demikian, karena melihat di sekitarnya masih banyak lembaga-lembaga yang mungkin belum memenuhi kriteria yang benar dalam mendidik anak-anak kaum muslimin mengenal agamanya dengan baik. Maka seseorang melihat kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah melihat maslahat dan juga mudarat. Melihat maslahat dan juga mudarat. Apakah maslahat yang akan kita dapatkan jauh lebih besar seandainya di sana ada mudarat. Kemudian yang keempat juga hendaknya kita mengikuti regulasi yang ada, peraturan-peraturan dari pemerintah, dan kita diwajibkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa, dan mereka memiliki aturan dalam pendirian lembaga, mendirikan yayasan. Ini harus kita perhatikan, jangan sampai kita melanggar apa yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan semuanya itu adalah untuk maslahat kita semuanya. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pendirian sebuah lembaga ataupun yayasan. Kemudian kalau semuanya sudah kita usahakan terpenuhi dan memang sudah waktunya kita mendirikan yayasan, maka apa yang terjadi setelah itu? Setelah kita istikharah, pentingnya kita istikharah dalam mendirikan sebuah yayasan, karena kita tidak tahu apakah di dalam berdirinya yayasan tersebut adalah kebaikan bagi kita atau tidak. Kalau mau mendirikan yayasan, istikharah, meminta kepada Allah petunjuk. Kalau memang di dalam yayasan tadi ada kebaikan, maka meminta kepada Allah kemudahan. Tapi kalau itu jelek, membawa keburukan bagi kita, maka meminta kepada Allah supaya dipalingkan. Kemudian juga musyawarah dengan kaum muslimin yang ada di sekitarnya, bermusyawarah dengan asatidzah. Mungkin ada satu atau dua kalimat pendapat yang muncul dari mereka yang bisa menjadi tambahan referensi kita dalam mendirikan yayasan ini. Setelah itu bismillah, kita dirikan sebuah yayasan, lembaga. Apa yang terjadi setelah itu maka kita hadapi dengan sabar, dengan lemah lembut, dengan kebaikan dibalas, kejelekan yang sampai kepada kita dibalas dengan kebaikan. Maka insyaallah kita husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dalam dalil-dalil yang tadi kita sebutkan, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan juga orang-orang beriman baik di dunia ini maupun di hari kiamat. Wallahu taala a'lam. Nah. Ya. Masih berapa pertanyaan? Satu lagi mungkin. Ya. Ini yang terakhir, kemudian ini tetap kita dibantu hadiah ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya singkat saja. Ya. Seseorang yang mengamalkan agama dengan sebenar-benarnya, tapi kemudian malah bukan hanya dia seorang, tapi malah diusir dari kampung halaman. Jadi bentuk kesadaran seperti apa yang harusnya dilakukan? Cukup. Ya. Sekian. Telah diusir dari kampungnya orang yang lebih baik daripada kita. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tanah yang merupakan kelahiran beliau, dan di situ adalah keluarga besar beliau, orang-orang Quraisy.
dan beliau adalah termasuk keturunan petinggi Quraisy. Ditambah lagi, daerah tersebut bukan daerah biasa. Itu adalah tanah haram yang merupakan tanah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada di dunia ini daerah yang lebih dicintai oleh Allah daripada kota Mekah. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah SAW diusir dari kampungnya, diusir dari daerahnya. Apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bumi Allah itu luas. Inna ardi wasi'atun, kata Allah, sesungguhnya bumiku adalah luas. Yang di sana, di tempat yang lain, kita bisa leluasa untuk melaksanakan agama Allah sampai kita meninggal dunia. Kalau dikatakan berat meninggalkan kampung, yang lebih berat adalah Rasulullah SAW. Itu bukan hanya kampungnya, bahkan itu adalah bumi yang Allah paling cintai. Ketika beliau keluar dari kota Mekah, menghadap beliau ke kota Mekah dan mengatakan, ini a'lamu annaki ahabbul biqa'i ilallah. Sungguhnya aku tahu bahwasanya engkau adalah bumi yang paling dicintai oleh Allah. Engkau adalah daerah yang paling dicintai oleh Allah. Dan seorang muslim ingin tinggal, ingin berziarah ke tempat yang di situ dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau bisa tinggal di sana, tinggal di sana. Walaula anni ukhristu minki ma kharajtu. Kalau aku tidak diusir darimu, di sana aku tidak akan keluar dari kota Mekah. Aku akan tinggal di sini karena ini adalah tanah dan juga daerah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau memang di sana ada keadaan yang mengharuskan kita untuk meninggalkan tempat tersebut, maka kita tinggalkan karena Allah Azza wa Jalla. Dan di antara sebab seseorang meninggalkan sebuah daerah seperti yang ada di zaman Nabi, karena daerah tersebut adalah daerah syirik, belum menjadi negeri Islam, sementara kota Madinah adalah negeri Islam. Ketika seseorang berada di sebuah daerah yang dia tidak bisa menampakkan agamanya, tidak bisa melaksanakan agamanya dengan baik, dan dia memiliki kemampuan fisik, secara umur dia masih muda, dan dia tahu jalan menuju tempat hijrahnya, maka dalam keadaan demikian wajib bagi dia untuk meninggalkan tempat tersebut dan tidak usah menunggu diusir. Kalau memang dia tidak bisa melaksanakan agama Allah di tempat tersebut dengan baik, maka kita disyariatkan untuk meninggalkan tempat tersebut, mencari bumi Allah atau daerah yang lain. Dan bumi Allah SWT adalah luas, yang di situ kita dengan leluasa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Mau sholat, mau berpuasa, mau memakai hijab dengan leluasa sampai kita meninggal, datang ajal kita, maka adalah kita meninggalkan tempat tersebut dan mencari tempat-tempat yang lain yang di situ kita dengan leluasa melaksanakan agama Allah. Bersabar sebagaimana Rasulullah SAW bersabar. Dan apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya melaksanakan syariat hijrah ini? Justru Allah SWT memberikan yang lebih baik daripada itu. Ketika mereka mau meninggalkan kota Mekah, kemudian berhijrah ke kota Madinah, akhirnya berkumpullah seluruh umat Islam, mulai dari orang-orang Ansar, orang-orang Madinah yang saat itu sudah sebagian besar mereka masuk dalam agama Islam, dan kaum muhajirin yang berasal dari luar kota Madinah, dari kota Mekah maupun dari kota-kota yang lain, berkumpul. Dan justru ini menjadi sebuah kekuatan yang menjadi perhitungan tersendiri di mata orang-orang kafir. Berdirilah negara Islam yang pertama, yang dari situlah
kemudian terjadi perang Badr, perang Uhud, perang Khandaq, dan sampai akhirnya Allah SWT menolong nabinya dan juga orang-orang yang beriman. Jadilah kota Mekah menjadi negeri Islam pada tahun 8 Hijriah. Jadi semoga ini semuanya menjadi pelipur lara, pengobat kesedihan, menjadi penguat bagi seseorang yang sedang diuji dengan ujian seperti ini. Dan demikianlah yang namanya menolong agama Allah, ingin melaksanakan agama Islam dengan baik. Di sana ada ujian yang menimpa, yang kewajiban bagi kita adalah untuk bersabar dalam menghadapi ujian tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, demikianlah paparan dari beliau Ustaz Dr. Abdullah Farid. Pada dasar untuk memberi pertanyaan dan ya. Baik. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu dalil yang menunjukkan tentang perintah untuk menolong agama Allah. Ya. Seperti yang pertama tadi di sini, Pak. Antum yang pertama ya. Fadhal. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bisa diartikan? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha, jika kamu menolong agama Allah atau jika kamu menolong Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong kalian, wa yuthabbit, dan Allah akan menguatkan aqdamakum, kaki-kaki kalian. Barakallahu fiikum. Kayaknya santri yang jawab ini, Pak. Iya, santri. Masya Allah. Baik. Anak kira soalnya sulit tadi. Ada yang menjawab ternyata ya. masih ada 4 Ustaz. Masih ada 4. Baik. Siapa yang bisa menyebutkan 4 cara untuk menolong agama Allah? Tolong. Yang pertama, mau mempelajari dan belajar agama Allah. Yang kedua, mau mengamalkan agama Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mau mengajarkan agama Allah kepada orang lain. Yang keempat, bersabar dalam semua hal itu. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Dari mana, Pak? Wonorejo. Antum yang mengamera ini? Ya. Yang mengamera. Masya Allah. Jadi kamerawan sekaligus mendengarkan. Masya Allah. Antum nggak ngamera diri sendiri sekarang? Tayyib, barakallahu fiikum. Tayyib, pertanyaan yang lain. Siapa yang mengambil faedah ketika dia menolong agama Allah? Ya. Yang mengambil faedah adalah diri kita sendiri. Yang mengambil faedah adalah diri sendiri dengan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya. Oh ya. Masih ada berapa pertanyaan? Masih 3 pertanyaan. Tapi pertanyaan untuk emak-emak ini ya. Kalau dijawab mbok-mbok ya. Ya. Tadi kita sebutkan bahwasanya Allah SWT tidak butuh dengan pertolongan kita. Ada beberapa alasan yang tadi kita sebutkan. Siapa yang bisa menyebutkan satu di antara alasan-alasan tadi? Sulit kayaknya ini ya. Diulang. Ketika tadi kita menjelaskan bahwasanya kita yang mengambil faedah dan bahwasanya Allah SWT tidak butuh dengan pertolongan kita. Kita sebutkan tadi beberapa penjelasan. Dari sisi mana saja Allah sebenarnya tidak membutuhkan pertolongan kita.
Monggo Mbak Ahmad. Nanti hadiahnya bisa diambil ke panitia. Ya, ada yang bisa? Hanten nih Pak. Teng wingking Pak. Baik, yang bapak-bapak siap-siap ya. Kalau jawabannya salah, antum siap menyempurnakan. Ya. Tapi kita doakan jawabannya benar ya. Suaminya mendoakan Pak. Mana suaminya? Ya. Bila jawabannya adalah kenapa Allah tidak membutuhkan pertolongan dari manusia tersebut, karena Allah Maha Kuasa atas segalanya. Barakallahu fikum. Karena Allah SWT ala kulli syai'in qadir. Allah SWT Maha Kuasa untuk melakukan segalanya. Tadi kita sebutkan, kalau Allah mau menghancurkan mereka dalam satu waktu bisa. Kalau Allah mau menjadikan mereka mendapatkan hidayah. Dan Allah SWT memiliki tentara yang banyaknya tidak terhitung, tidak bisa menghitungnya kecuali Allah SWT. Alhamdulillah. Masih dua. Habis pertanyaannya Pak. Taib. Ya, mama lagi ya. Ya, mama lagi. Taib. Tadi kita sebutkan, yang mudah aja ini ya. Mempelajari agama Allah adalah termasuk bagian dari menolong agama Allah. Dan kita sebutkan bahwasanya agama Islam itu luas. Apa yang diprioritaskan oleh seorang muslim didahulukan di dalam mempelajari agama Allah. Masya Allah. Semangat Bu. Ya. Masya Allah. Yang pertama kali dipelajari adalah akidah. Di mana belajarnya Bu? Di HSI. Ya, di HSI lagi ya. Barakallahu fikum. Terakhir satu. Tinggal satu lagi. Hah? Hadiahnya besar. Tapi pertanyaannya di luar materi. Kalau tadi kita sebutkan berilmu, beramal, berdakwah, bersabar, sebutkan sebuah surat yang terkumpul di dalamnya 4 perkara ini. Mak-mak Pak. Sebutkan sebuah surat yang terkumpul di dalamnya perkara ini. Moga Bu. Surat Al-Asr. Masya Allah. Surat Al-Asr. Bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fiikum. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Beriman diantaranya adalah berilmu. Tidak mungkin seseorang beriman kecuali dia tahu. Tidak mungkin percaya kecuali dia tahu. Wa amilus salihah, dan dia beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq, dan saling berwasiat dengan kebenaran, berdakwah, mengajarkan. Wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Jazakumullahu khairan. Nah. Ya. Ya, sudah.